Apa kabar semuanya? Apa kabar? Sehat? Hatinya sehat? Badannya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nampaknya yang terakhir nih yang paling kuat. Alhamdulillahi Rabbil. Kullu amrin zibalin, semua amal yang baik, walam yubda' bihamdillah, kalau tidak dimulai dengan ucapan alhamdulillah, fahuwa aqta', maka dia putus, tidak ada barokahnya, tidak bisa dibawa bati bekal menghadap Allah. Maka kita ucapkan alhamdulillahi rabbil. Setiap majelis kalau tidak disebut salawat kepada Nabi, maka majelis itu antana jifah, majelis bangkai, berbusuk, bau, berulat, bernanah, menjijikkan. Maka kita sebutkan salawat kepadanya dari Majene sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Apapun momennya kita tetap datang. Menyambut 1 Muharram datang, ulang tahun Majene datang, Isra Mi'raj nuzul Quran datang, menyambut bulan suci Ramadan datang. Pokoknya asal ngumpul rame datang. Siapapun penceramahnya tetap datang, karena itu bernilai silaturahim. Semua yang hadir malam ini panjang umur, murah rezeki. Bukan saya yang ngomong, yang bicara itu Nabi. Percaya sama Nabi? Yang percaya panjang umur, yang nggak percaya malam ini mati. Nggak boleh begitu. Mudah-mudahan yang nggak percaya dapat hidayah. Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi azarihi, mau panjang umurnya, murah rezekinya, berkah usianya, falyasil rahimahu, maka hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Malam ini Abdul Somad datang dari Pekanbaru ke Jakarta, dari Jakarta ke Makassar, dari Makassar ke Mamuju, dari Mamuju ke Topoyo, dari Topoyo ke Majene. Ngingatnya aja capek. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara saya menjadi lebih sehat, saya menjadi lebih segar. Mudah-mudahan yang kita lakukan malam ini diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Malam ini saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Bupati beserta ibu dan putri-putri beliau. Malam ini kita jumpa dengan Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Bapak Kajari, Bapak Kajati, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama, Ketua Majelis Ulama. Itu yang saya ingat, yang lain lupa. Ustaz Somad ini yang disebut pejabat-pejabatnya aja. Bagaimana dengan kami mentang-mentang rakyat jelata yang bukan siapa-siapa? Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya sampai ke Mesir tahun 1998. 1998. Setahun sebelum saya, tahun 1997 sudah ada yang sampai ke Mesir. Itulah dia tim yang menyusun jadwal Ustadz Abdul Somad, satu pulau Sulawesi, namanya Ustadz Hasbi. Beliau yang menyusun. Ada di sini. Mana orangnya? Oh, itu orangnya, baru kenal. Direktur Madian Travel Haji dan Umroh. Yang menyusun, mengarahkan, membawa saya ke Majene. Itu juga alumni Al-Azhar Kairo. Kakak kelas saya itu Ustadz Dr. Hashim namanya.
Masya Allah, Dr. Hasim, kakak kelas. Kenapa Ustadz suruh mereka berdiri? Inilah masanya saya bisa nyuruh kakak kelas saya berdiri. Dulu di Mesir mana bisa. Kalau yang ini nggak boleh disuruh berdiri, ini jauh di atas. Saya sampai ke Mesir 98. Mereka sudah sampai di Mesir tahun 1984. Saya umur 7 tahun, mereka sudah sampai ke Kairo. Dan mereka melanjutkan studi sampai profesor. Profesor Nafis menulis kamus. Anak Indonesia yang mau ke Mesir, baca buku kamus beliau. Dan berasal dari sini, dari Majene, Ketua Majelis Ulama Sulawesi Barat. Ada yang lebih lama lagi di Mesir, tahun 1980. Saya baru umur 3 tahun, beliau sudah sampai ke Kairo, Mesir, sudah belajar di Al-Azhar. Beliau adalah Ustaz Junaid dan beliau Ketua Badan Amil Zakat Nasional Majene. Allahu Akbar. Jadi kalau malam ini kelihatannya, kenapa Ustaz Somad ceramahnya beda di Majene dengan tempat lain? Saya lah yang paling kecil malam ini. Ini saya rasanya malam ini di Majene seperti dacil, dai cilik yang sedang diperiksa oleh kakak kelas saya di belakang. Mereka ini sedang ngetes, adik kami ini pandai ceramah apa enggak. Mudah-mudahan saya bisa berdiri 60 menit di sini insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Tema kita, Ustaz Somad ceramah tidak boleh keluar dari tema, melanggar kode etik jurnalistik. Kenapa Ustaz Somad milih berdiri di sini? Kalau saya berdiri di sini, nanti dipanggil sama ibu-ibu. Ustaz, kalau saya berdiri di sini, nanti yang di YouTube komen, Ustaz gatal, berdirinya depan perempuan. Jadi jalan tengah, win-win solution, saya berdiri di sini. Kenapa ini Ustaz jelaskan? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Temanya, sebenarnya saya mau ngelihat foto saya yang lebih besar daripada foto Pak Bupati. Bapak Haji Ahmad Sukri SEMM, Bapak Wakil Bupati Pak Aris Munandar SSTP MM, Bapak Sekda Majene Haji Ardiansyah SSTP. Gambar saya dibuat paling besar mengalahkan mereka bertiga. Ini nampaknya habis acara ini yang buat baleho kena peringatan ini. Peringatan karena sudah memuliakan tamu Ustadz Abdul Somad. Masya Allah, begitu cara orang Majene memuliakan Ustadz Somad. Badannya kecil, dibesarkan balehonya. So sweet. Temanya yang pertama, sucikan hati. Mudah-mudahan yang hadir ini semua hatinya suci. Tadi saya ditelepon ketika di jalan. Sudah sampai di mana? Sudah masuk Majene. Harap segera ke Rujab, langsung menghadap Bapak Bupati. Saya belum mandi, bajunya kusut, mata mengantuk, tertidur dari Topoyo. Buka mata belum sampai, tidur lagi, buka belum juga. Jadi saya bilang tolong izinkan saya ke hotel dulu, mandi bersih, pakai baju baru, pakai celana baru. Setelah itu baru saya pede berhadapan dengan Pak Bupati. Artinya apa? Kita tidak mau, tidak bisa, tidak siap menghadapi orang dengan badan yang kotor, baju yang kotor. Tapi banyak orang menghadapi Allah dengan hati yang... Makanya ketika kita mau sholat, idza qumtum ila sholat, kalau kamu mau sholat, faghsilu wujuhakum, bersihkan muka kamu. Kalau bersihkan muka itu memang betul-betul bersih. Banyak sekarang anak-anak sekolah cuci muka, sampai di sekolah tahi matanya sebesar bakso. Makanya bersihkan pakai sabun, lalu kemudian pakai handuk, pakai tisu bersih. Wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai siku. Wamsahu biru'usikum, kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain,
kaki sampai mata kaki. Ini banyak sekarang berwudu nggak sampai tumitnya, nggak kena mata kakinya. Hidupkan keran, tenang-tenangnya aja air. Ajarkan anak kita cara ngusapnya gini nak, celah-celahnya mesti kena, semuanya mesti basah. Saya ketika masih jadi dosen saya perhatikan itu. Itu kamu, kenapa pakai kutek? Itu air wudhunya nggak masuk. Masa mahasiswa pakai kutek? Ustadz, ini bukan kutek, ini black henna. Ustadznya jadul, nggak ngikuti perkembangan. Kalau kutek dia itu plastik, nggak kena ke kulit, air nggak masuk. Tapi kalau henna, henna itu daun inai kata orang Melayu, kata orang Jawa pacar, kata orang Mandar. Iya itulah pokoknya. Itu kalau daun inai boleh karena masuk ke dalam nggak apa-apa. Yang jadi masalah di atasnya black henna, di bawahnya black daki. Karena ujung kuku nggak dipotong. Dulu kita waktu sekolah ujung kuku diperiksa, dipukul sama guru pakai mistar penggaris yang terbuat dari kayu. Ibu masih ingat? Berarti udah tua. Anak sekarang nggak pakai itu lagi. Hari Senin tangannya gini semua, aduh sakit. Anak sekarang nggak dipukul. Kenapa? Kalau dipukul langsung kena pasal kekerasan dalam keras. Kena semua. Artinya apa? Nggak boleh kuku panjang. Berapa banyak orang pakai kutek, pakai black henna, di atas black kutek, di bawah black daki, masak bakwan pakai tangan kiri. Kita makannya yummy. Apa sih resepnya? Ini. Ketawanya nyusul. Hari ini kita semua setelah bersih wajahnya, bersih tangannya, bersih kepalanya, bersih telinganya. Makanya telinga mesti dibersihkan. Subuh telinga, zuhur telinga, maghrib telinga, isya telinga, tahajud telinga, duha telinga. Ini sekarang banyak orang mementingkan wajah, wajah glowing, putih, minum jus bengkoang 3 bulan. Lobang telinga, sarang Spiderman. Telinga tak pernah dibersihkan. Saat berwudu, ini telunjuk bagian dalam dan jempol daun telinga dibasahkan. Telunjuk bagian dalam, yang ini bagian daun telinga, bersih, Masya Allah. Tapi jangan lupa wajah bersih, tangan bersih, kepala bersih, telinga bersih, kaki bersih. Anak-anak minta cebok gayung sama ibu. Mama, siapkan gayung sama sabun. Kenapa? Karena kata ibu guru di sekolah, besok bawa hari Senin, semua santri, semua pelajar, semua siswi, semua siswa bawa gayung sama sabun. Kenapa? Hari cuci tangan nasional. Ilmunya cuman baru sampai cuci tangan, belum cebok. Masih pakai tisu. Tapi kita diajarkan tidak sah sholat kalau tidak cebok. Mandi wajib. Mandi wajib itu gimana Pak Ustadz? Loh, gak tahu mandi wajib. Umur sudah berapa? Anak udah 3 Pak Ustadz. Mandi basah semuanya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, bersih semuanya, hilang najisnya, hilang hadasnya, hilang kotorannya, bersih. Boleh mandi di toilet Pak Ustadz, boleh di kamar mandi pakai bak, pakai gayung. Tapi kami di mana ini sekarang? Di Majene. Tadi saya buka pintu kamar hotel, saya lihat di jendela laut. Wow. Boleh mandi wajib di laut? Boleh Pak Ustadz. Mandi tobat? Boleh. Dosanya hilang, orangnya hilang sekalian. Masya Allah, tabarakallah. Wajahnya bersih, tangannya bersih, kepalanya bersih, telinganya bersih, kakinya bersih, kemaluannya bersih, kubulnya bersih, duburnya bersih. Tapi hatinya kotor. Di dalamnya ada apa? Penyakit yang paling mengerikan. Penyakit namanya hasad.
Disebutkan setiap subuh, kita baca habis subuh, kita baca habis maghrib. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad. Dari kejahatan, kejelekan, keburukan hasidin. Nama orangnya Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin, bukan salah saya Pak Hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak jangan asal buka Quran. Apapun yang terlihat nanti pertama ayat, itulah ku kasih nama anakku. Terbuka Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin. Wa min syarri hasidin idza hasad. Nama penyakitnya hasad, nama orangnya saya nggak berani nyebut. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari penyakit hasad. Ini penyakit paling mengerikan. Wajahnya bersih, jilbabnya bersih, pecinya bersih. Tadi saya bawa sorban saya itu bersih, saya bawa dari Pekanbaru sampai di Majene nggak laku. Diganti dengan oleh Pak Bupati. Memang kelihatan lebih muda pakai ini. Luar biasa. Ini akan dibawa pulang nanti, diletakkan di lemari kaca, ditulis dari Majene. Masya Allah, tabarakallah. Tapi nanti kalau pas mau pulang, ini saya simpan di dalam koper. Kalau sampai saya bawa ini di pesawat, khawatir diminta pramugari. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, penyakit hasad ini mengerikan. Lihat tetangga beli mobil baru, demam. Lihat tetangga punya rumah baru, langsung masuk unit gawat darurat. Lihat tetangga punya cincin baru, kalau mati nggak apa-apa, setengah. Tapi orang Majene hatinya bersih. Melihat Ustadz Somad jalan dengan Pak Bupati, mereka ikut bahagia. Melihat Ustadz Somad dapat kain baru, mereka ikut bahagia. Coba kalau mereka orangnya kena penyakit hati, langsung pas saya ceramah, Assalamualaikum, mereka diam aja. Kenapa nggak jawab? Sakit hatiku. Ini orang Majene hatinya bersih semua. Kalau memang betul orang Majene ini hatinya bersih, kenapa Ustadz Somad mesti dipagar pakai besi? Karena saking bersihnya hati mereka inilah, maka dipagar besi. Karena hatinya bersih, isinya cinta, isinya kasih, isinya sayang. Orang kalau sudah jatuh cinta, buta, tuli, maka dia tak bisa membedakan. Dia tidak tahu ustadznya kurus. Kalau ini tidak dipagar besi, ini luar biasa serangan emak-emak garis keras. Jadi Bapak Ibu yang ada di Sabang sampai Papua, yang mau jalan-jalan ke Sulawesi Barat, mampirlah ke Majene. Tempatnya indah, orangnya ramah, baik-baik. Negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Masya Allah, tabarakallah. Saya tausiah di masjid, memang subuh masjid, zuhur masjid, maghrib masjid, pengajian subuh, Rabu Riyadhus Shalihin, surau langgar musola. Tapi di Majene pintu masjid tertutup untuk Abdul Somad, dibawa ke lapangan sepak bola. Ustadz kok tahu ini sepak bola? Itu tiang gawang. Allahu Akbar. Pandang ke depan, jamaah. Lihat ke kanan, jamaah. Lihat ke kiri, jamaah juga semua. Masya Allah. Tolong jangan melambai, bahan ceramah saya hilang. Jadi saya fokus dulu ke sana. Nanti saya akan tetap menghadap ke kiri insya Allah. Nanti kira-kira udah 3 menit mau habis seksa. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan. Iblis keluar dari surga
bukan karena syirik. Kenapa? Karena semua setan anak buah dia. Siapa yang berani goda iblis? Makanya kalau tidak mau digoda setan, kasih tahu sama setan. Setan, ini temannya iblis. Iblis diusir dari surga karena apa? Orang bilang dia diusir dari surga karena sombong. Sebelum sombong ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Adam dapat nikmat. Adam dapat apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada semua malaikat sujud kepada Adam. Fasajadu, semuanya bersujud. Illa iblis, yang nggak mau sujud adalah iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Tidak senang melihat Adam dapat nikmat. Jadi kalau ada orang majene nggak senang melihat tetangganya dapat nikmat, berarti nggak ada saya ngomong begitu. Makanya kalau ada tetangga punya rumah baru, alhamdulillah. Tetangga punya mobil baru, alhamdulillah. Tetangga punya istri baru, istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Ibu jangan marah-marah, nanti ibu lepas mati. Mudah-mudahan ibu sehat semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga ini sampai di Majene saya udah nggak kuat ceramah lagi. Soalnya tadi di Topoyo panasnya minta ampun, berapi-api saya ceramah, saking panasnya. Di dalam masjid, bawa lagi naik mobil, belok kiri, beloknya cuma 2, belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan. Akhirnya sampai ke Majene. Saya menduga ini nanti di Majene saya mau ceramah yang slow-slow aja lah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Rupanya sampai di Majene, melihat orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang bertakwa berkumpul. Bangkit semangat saya. Semua jamaah malam ini hatinya bersih mendoakan Abdul Somad. Akhirnya Abdul Somad pun semangat dan berapi-api lagi malam ini. Allahu Akbar. Sebetulnya suara saya udah nggak kuat, sound systemnya mantap. Masya Allah, tabarakallah. Makanya jangan sampai ada titisan iblis dalam diri kita karena tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau atun nikmah, tidak senang melihat orang dapat nikmat. Siapa yang tidak senang melihat orang dapat nikmat, itu baru 50%. Iblisnya baru 50%. Gimana cara mengkomplitkannya Pak Ustadz? Gini caranya. Biar mau jadi iblis yang original itu begini caranya. Kalau yang tadi kan masih setengah-setengah iblis. Manusia setengah iblis. Nah ini sekarang iblis betulan. Kata Imam Al-Ghazali yang kedua, wa hubbu zawadiha, ingin nikmat orang itu hilang dari dirinya, maka muncullah dari hasad menjadi hasud, menghasut. Kabarnya Pak itu mau diangkat jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala tak ada kepala. Oh iyalah kaya. Kenapa dia kaya? Dia kan punya tuyul. Muncul hasud, muncul hasad, muncul dengki gara-gara busuk hati. Maka sucikan hati. Hebat tema malam ini. Siapa yang buat tema ini? Nggak tahu saya. Saya nggak dikasih tahu, baru tahu dari. Sampai di sini dikasih tahu bahwa temanya sucikan hati. Alhamdulillah, belum ada alat yang bisa memeriksa hati manusia. Coba ada orang Jepang menemukan kacamata penyakit hati. Begitu dipakai langsung kelihatan. Rupanya Abdul Somad ini isi dadanya penyakit hati.
Tiba-tiba dia ceramah tentang mari sucikan hati kita dari hasad. Kata jamaah, kamu aja busuk hati. Besok hari Ahad, hari libur. Pagi undangan akikah, siang undangan walimah, sore undangan pesta nikah. Pulang dari acara nikah, tiba-tiba ibu sakit kepala berkunang-kunang. Bapak cinta setengah mati, buah hati belayan jiwa, siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie, kaulah cantik buah hatiku. Sakit apa, Ma? Udah nggak bisa ngomong lagi. Judul lagunya Setengah Napasku Pergi. Akhirnya bapak pun nelpon orang puskesmas. Bisa datang? Ini bukan jam kerja, Pak. Nggak apa-apa, malam ini ada bonus khusus. Datang segera mereka membawa balon berwarna hitam. Yang nggak ada dalam lagu balonku ada 5, itu nggak ada. Begitu dipencet, dilepaskan, tolong, langsung bunyi. Tolong ya Pak, ini ibu jangan bawa jauh-jauh dari rumah, kata dokter puskesmas. Kenapa Bu Dokter? Soalnya tensinya 150/180. Terus kalau dibawa jauh kenapa? Khawatir malaikat maut udah dekat. Ada makan sate kambing? Nggak ada. Ada makan soto kambing? Nggak ada. Ada makan gulai kambing? Nggak ada. Terus salah siapa? Bukan salah kambing. Kasihan sekali kambing, selalu dijadikan kambing padahal kambingnya putih. Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang membuat berkunang-kunang, darah tinggi naik, diabetes naik, gula darah naik. Apa ini yang membuat tidak tenang? Pas undangan tadi nampak teman gelang emasnya besar betul. Ini pun pas mau makan, jam berapa ya? Aduh panas ya. Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Yang sehat itu hanya orang Majene, betul? Ini orang Majene sehat-sehat semua. Kalau nggak sehat nggak mungkin bisa datang malam ini. Dan saya lihat wajahnya yang datang nih anak-anak muda. Masya Allah. Mohon maaf ya, boleh saya bertanya? Jujur, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Ini dipaksa Pak Bupati. Ada camat-camat dikerahkan. Kalau sampai nggak bisa mendatangkan penuh stadion, non-job. Ada pembagian sembako. Ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena hatinya bersih, betul? Padahal ini malam libur, malam Ahad, malam kosong. Sore tadi anak-anak muda sudah mulai bawa sepeda motor yang knalpotnya baru dikhitan. Bunyi knalpotnya, pas lewat di depan rumah dia, beb. Hai sayang. Itu bedanya kalau buaya masih dalam hutan di rawa. Buaya kalau di hutan di rawa langsung menerkam sambar. Tapi kalau dia udah di darat, sayang. Nanti malam kita jalan-jalan di tepi pantai Majene ya. Tidak. Katakan tidak pada pacaran. Nanti malam ada tablik akbar Ustadz Somad di Stadion Majene. Terus hubungan kita gimana, Besti? Habis pengajian baru kita jalan. Ya Allah, anak-anak muda yang hadir malam ini, jamaahnya lebih 40 orang, lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40.000 orang. Yang hadir malam ini melimpah ruah, doanya makbul, menembus pintu langit. Yang pacaran-pacaran putuskan ya Allah. Sampai hati Ustaz Somad
Nampaknya Ustadz Somad ini orangnya hasad, orangnya dengki. Mentang-mentang dia dulu nggak bisa pacaran. Saya di Mesir dari 98 sampai 2002, 4 tahun di Mesir nggak pernah pacaran. Makanya saya doakan kalian putus semua. Ustadz Somad ini hasad. Saya mendoakan kalian putus, bukan saya hasad, bukan saya dengki, bukan saya busuk hati, tapi supaya kalian segera mengakhiri dosa dan segera menikah, insya Allah. Amin. Bukan saya benci. Ya Allah, malam ini lebih 4.000 orang, lebih 400 orang, lebih 40 orang, lebih 40.000 orang. Ya Allah, jumpakan dengan jodoh yang baik, segera mereka menikah, ya Allah. Alhamdulillah, baru agak lancar napasku Pak Ustadz tadi. Beteganya Ustadz mendoakan kami putus. Saya bilang 5 tahun pacaran Pak Ustadz. Apa? 5 tahun 5 tahun pacaran gak nikah-nikah. Itu sama seperti iklan roti. Dibuka, dijilat, dicelupin, gak dimakan-makan. Kesian. Yang rugi siapa? Yang rugi perempuan. Jalan di pinggir pantai, bonceng sana, bonceng sini, jalan sana, jalan sini, gembung masuk angin. Yang masuk angin laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang muntah-muntah laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu dilihat orang, tetangga, kawan, laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang melahirkan anak meregang nyawa laki-laki apa perempuan? Masih mau pacaran? Bodoh. Kalian anakku, kalian keponakanku, kalian adikku, kalian saudariku. Aku tidak jahat, Beb. Aku cuma ingin kalian selamat dunia akhirat, jadi istri yang solihah. Mudah-mudahan Allah menjaga anak-anak perempuanku yang ada di Majene ini, insya Allah. Yang sudah bergabung dengan Badan Kontak Majelis Taklim Majene, alhamdulillah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Yang belum bergabung, segera bergabung. Malaikat maut sudah dekat. Satu sekolah, satu kampus, sama-sama kuliah, sama-sama CPNS, sama-sama lulus PNS. Jodoh ternyata berkata lain. Dia duluan, surat undangannya datang, hati hancur berkeping, kaca jatuh ke batu. Itu yang nikah itu temanmu? Iya. Sama dulu sekolah? Sama. Kuliah juga? Sama. Lulus PNS? Sama. Kok dia duluan nikah? Iyalah, dia kan pakai pelet. Ikut bahagia dengan pernikahannya. Bagaimana cara menghilangkan hasad, dengki, busuk hati, gak senang lihat orang dapat nikmat? Langsung ambil handphone, ucapkan segera Barakallah. Tapi kalau hati kotor, ucapannya lain, doanya lain. Barakallahu. Ya Allah, yang belum ketemu jodoh, ketemukan dengan jodoh yang baik, ya Allah. Banyak sekali yang jomblo ini. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata apa kata dokter? Dokter ini bahasanya lembut sekali. Apa kata dokter? Ustadz Somad, ini bukan masalah makanan, ini bukan masalah gula, diabetes bukan masalah gula, naik jantung bukan masalah kolesterol, ini bukan masalah kambing. Terus masalahnya apa Pak Dokter? Ini masalah psikologis. Jadi bahasa dokter ini lembut, psikologis. Kalau bahasa Ustadz Somad, busuk hati. Makanya selesai berwudu minta bersihkan hati. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Setelah itu barulah kita sholat menghadap Allah. Sajadahnya kotor, ada tai cicak, dipukulkan, dibersihkan. Ada nampak air, khawatir air kencing. Kalau anak kecil belum makan yang lain, baru nyusu di bawah 2 tahun, maka cukup dipercikkan. Kelihatannya seperti bekas air, khawatir kencing anak. Anaknya umur berapa? 2 tahun.
Belum ada makanan-makanan yang lain? Belum. Masih ASI? Iya, nggak ada baunya. Pas dicium kok bau pesing, rupanya bapaknya. Kalau masih anaknya, cukup percik-percikkan saja. Tapi kalau sudah baunya lain, atau anaknya, anak saya Pak Ustadz memang baru setahun setengah, tapi kadang-kadang makan semur jengkol. Maka mesti dicuci bersih. Setelah itu perhatikan kain kita, kain sarung, baju koko bapak, sorban bapak, dimasukkan dalam mesin cuci, gabung dengan celana anak yang udah lebih 2 tahun atau 2 tahun tapi udah makan macam-macam, masukkan ke dalam, masukkan deterjen, masukkan air, pencet on. Setelah itu pencet satu lagi, kering, dry clean, langsung jemur. Kau lupa celana anakmu bernajis, maka kain suamimu ikut mutanajis, juga bernajis. Mukena najis, jilbabmu, tapi wangi Pak Ustadz, najis memang wangi. Lalu kau jemur tanpa bilas. Kenapa nggak kau bilas? Sesuai dengan iklannya Pak Ustadz, sekali kucek tanpa bilas. Makanya kau nggak punya saudara perempuan anakku. Saya anak pertama, laki-laki. Kakak nggak punya. Adik saya juga laki-laki. Saya laki-laki, adik saya laki-laki. Kata mak saya, nanti kau merantau jauh, mungkin nanti bagaimana kau sekolah, nanti kau akan pergi belajar, maka nanti kainmu itu kau bilas. Saat membilas itu airnya suci, mensucikan. Lalu bilas yang terakhir kau siram dengan selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sampai begitu perhatian orang tua. Ibu sebagai perempuan punya anak, Masya Allah, tabarakallah, anaknya nanti punya anak sampai hari kiamat. Itulah maka perempuan lebih dulu masuk surga daripada laki-laki. Dan yang paling ramai di neraka juga perempuan. Apanya Ustadz Somad ini? Ada orang mengatakan yang paling ramai di neraka perempuan. Memang betul. Tapi yang paling ramai di surga juga perempuan. Yang paling banyak ikut pengajian juga perempuan. Buktinya apa? Di tengah laki-laki ada perempuan. Di tengah perempuan ada juga laki-laki yang tersesat. Nggak apa-apa. Mudah-mudahan diampunkan Allah SWT. Selama dia masih yakin bahwa dia laki-laki. Asal jangan ditanya, kau laki-laki apa perempuan? Aku sebenarnya perempuan terjebak di tubuh laki-laki. Ya Allah, selamatkan negeri ini dari LGBT ya Allah. Selamatkan negeri ini dari homo ya Allah. Selamatkan negeri ini dari lesbi ya Allah. Pencinta lobang tai. Ustaz Somad jangan ngomong begitu. Ini negerinya para ulama. Omongan Ustaz menjijikkan. Omongan saya menjijikkan, betul? Apalagi yang melakukannya. Kenapa omongan dikatakan menjijikkan, tapi yang mengiklankan, yang tampil di TV dibiarkan, lebih menjijikkan perbuatannya lagi. Betul? Saya dikirimi video orang yang tobat mengaku melakukan perbuatan homoseksual dengan laki-laki, tiba-tiba yang jadi korban mencret. Kentutnya udah gak berbunyi lagi. Menjijikkan ceramah Ustaz Somad. Kata-kataku kalian katakan menjijikkan, tapi perbuatan mereka dilindungi, dibiarkan. Selamatkan negeri ini dari LGBT, homoseksual, pergaulan bebas, virus HIV AIDS. Selamatkan ya Allah. Nanti kalau aku mati menghadap Allah, ditanya Allah Subhanahu wa taala, "Sudah kau sampaikan Abdul Somad?" Aku malu nyampaikannya ya Allah. Tidak ada kata-kata malu, karena tujuan kita adalah amar ma'ruf nahi munkar. Salatullah, salamullah. Tapi indah sekali seperti lampu-lampu yang ada di sebelah kanan itu. Kalau dinyalakan semua handphone bapak ibu yang ada lampunya, yang sudah lowbat nggak usah dinyalakan. Takutnya nanti pulang bapak miss call, ibu nggak pulang-pulang. Apa boleh buat? Yang nggak ada senternya nggak usah paksakan. Gimana lagi, memang udah nggak ada. Salatullah,
salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah, salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Cukup untuk TikTok. Nah, nanti minta ke adik-adik, bapak-bapak yang di depan yang media, nanti upload ke semua channel-channel FB, Instagram, Twitter, grup-grup WhatsApp, siap nge-share. Mereka yang mabuk bangga dengan mabuknya, tonton channel kami Mabuk Bersama. Mereka yang dugem bangga dengan dugemnya, duduk sambil gemetar. Kenapa kita bersolawat tidak bangga dengan solawat kita? Kenapa tablik akbar tidak bangga dengan tablik akbar kita? Itu ada dua mata melihat dari atas, merah, bukan iblis. Itu adalah drone. Dan drone-nya sudah meliput kita dari atas tadi. Begini orang Majene meramaikan tablik akbar, penuh lapangan sepak bola. Allahu Akbar. Kenapa Ustadz Somad setiap memuji orang Majene dia bertakbir? Karena setan mulai datang memuji, membesarkan engkau. Hai orang Majene, kalian hebat. Lalu kita pun merasa besar. Hai Abdul Somad, kau yang sudah membuat orang ramai. Lalu saya pun merasa besar. Yang pertama kali membesar lubang hidung. Itulah maka kita bertakbir. Makanya ibu kalau dipuji orang langsung bertakbir. Ini jilbabnya beli di mana? Ibu pakai ini mudah sekali. Allahu Akbar. Bapak juga kalau dipuji orang begitu. Masya Allah bapak, istrinya cakep pakai pelet apa? Allahu Akbar. Jangan merasa kita hebat, merasa kita besar. Tadi malam Ustadz Somad ketika tablik akbar di Majene, melimpah ruah, lapangan sepak bola penuh. Waktu dinyalakan lampu-lampu dari handphone sampai penuh di belakang. Rupanya bukan lampu handphone, memang lampu listrik. Makanya kalau dipuji orang segera balikkan kepada Allah. Ini anak ibu ya? Iya. Kok cantik ya? Siapa dulu mamanya? Jangan. Segera kepada balikkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sucikan hati. Mudah-mudahan selesai tabligh akbar hati kita bersih dari hasad, dengki, busuk hati. Dengan cara apa? Doakan orang yang dapat nikmat itu di depan dia langsung. Semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, bersama kekal abadi hingga ke jannah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin cepat-cepat pulang ya. Kenapa? Aku mau nangis di kamar. Kenapa aku nangis jangan di situ, marah jangan di situ. Sampai ke rumah tutup pintu, ambil bantal, nangislah sekuat-kuatnya. Menangis tidak menyelesaikan masalah. Kalaulah nangis menyelesaikan masalah, kita buat nama acaranya Nangis Nasional. Sampai ke rumah ambil wudhu, sholat sunat hajat 2 rakaat, usolli sunnatal hajat. Kalau memang jodohku masih jauh, ya Allah, dekatkan ke sini, ya Allah. Kalau memang dia berada di dalam tanah, ya Allah, naikkan ke atas, ya Allah. Loh, jodoh kok dalam tanah? Mungkin dia masih kerja tambang batu bara. Kalau memang dia masih di atas langit, turunkan ke bawah, ya Allah. Loh, jodoh kok di langit? Mungkin dia pilot pesawat terbang yang belum mendarat.
Kalau memang dia belum lahir, lahirkan ya Allah. Loh, kok bisa belum lahir? Bisa aja. Kita masih sudah, enggak usah saya lanjutkan nih. Nanti saya kena sendiri. Mudah-mudahan semua akan bertemu dengan rencana Allah yang indah pada masanya. So sweet my baby. Saya sudah kawal dia dari semester 1 Pak Ustadz. Setiap ada makalah saya yang nuliskan. Tiba-tiba Pak Ustadz, waktu KKN saya ngawal supaya tidak terjadi kecelakaan. Begitu selesai wisuda, dia dijodohkan Pak Ustadz. Kenapa kau merasa suuzon dengan rencana Allah? Allah ingin menjadikan kau punya istri lebih cantik, lebih putih, lebih solihah, lebih baik daripada yang kau rencanakan. Rencana Allah jauh lebih indah daripada rencanamu. Betul? Hei jomblo-jomblo, sudah kubangkitkan semangat kalian. Kalau kalian masih down juga, ingat, pantai Majene luas. Maksudnya Pak Ustadz, terjunlah kau ke laut. Bangkitkan semangat. Betul? Ini saya ketemu di beberapa tempat. Ustadz Somad, tolong doakan jodoh saya ya Pak Ustadz. Kenapa kau belum menikah? Cepat menikah. Kalau tidak nanti yang udah menikah ini silap melihat kamu. Tapi saya nggak berani menghadapinya Pak Ustadz. Menghadapi siapa? Calon mertua Pak Ustadz. Bawalah Pak Kiai, bawa Pak Ustadz, bawa. Kalau Ustadz yang mendampingi saya menemui calon mertua boleh. Jangan saya kau bawa, nanti saya yang diterima. Ustadz Somad ini kepedean, sok hebat. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan rendahkan dirimu seakan-akan tak ada orang lain. Kau datang kepada dia, katakan, sudikah engkau menjadi ibu bagi anak-anakku di masa depan, mendampingi aku hingga ke surga? Kalau kau mau, kita lanjutkan. Kalau kau tak mau, 1.500 lagi masih ngantri di belakang. Walaupun gak ada. Pedenya aja dulu. Jangan kau katakan, kalau kau nggak terima, hidup dan matiku hanya milikmu. Berarti rusak akidahmu. Kau sudah katakan dalam sholat, inna sholati, wa nusuki, wa mahyaya, wa mamati, lillah. Kenapa kau katakan hidup matiku hanya untukmu? Itu hanya milik Allah. Katakan padanya, kalau kau mau, akan kupinang kau dengan bismillah dan semangkok emas berlian. Kalau kau tak mau, masih ada yang ngantri 999 orang lagi yang menunggu aku menemani hingga ke surga. Betul laki-laki? Macam iya aja. Ya Allah, adik saya yang baik-baik ini, dengan yang baik-baik ini, pertemukanlah mereka dengan jalan yang baik, dengan cara yang baik, hati yang bersih. Bapak pun juga Pak, kalau datang anak laki-laki datang meminang, idza ja'akum man tardawna dinahu, kalau yang datang itu kau suka pada agamanya, wa khuluquhu, akhlaknya baik, orangnya sopan, salat, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anakmu, nikahkan dia dengan putrimu. Illa taf'alu, kalau tidak kau lakukan, takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan terjadi fitnah yang dahsyat di dunia dan kerusakan yang luar biasa. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Bisa kita jumpa Pak Ustaz? I'm coming. Kita jumpa di rumah makannya Pak Ustaz? Jangan di rumah makan, nanti timbul fitnah. Padahal maksudnya saya nggak mau bayar. Kalau gitu kita ketemu di mana Pak Ustaz? Di masjid. Kalau ketemu di rumah makan nanti dipoto orang dari luar menimbulkan fitnah. Kalau di masjid nggak mungkin. Ketemu di masjid berdua Pak Ustaz, nggak boleh bertiga. Tapi katanya yang ketiga setan. Itu kalau buat maksiat. Oke Pak Ustaz, kami datang berdua, bertiga dengan Ustaz. Berarti saya setan. Oke, kalau gitu kita berjumpa berempat. Iyalah berempat. Ketemu di masjid. Saya bawa anak saya Pak Ustaz. Laki-laki apa perempuan? Perempuan Pak Ustaz. Jantung saya nggak normal. Jangan-jangan dia mau menyerahkan anak gadisnya. Sampai di masjid ketemu. Apa masalahnya Bu?
Ini harus kita bicarakan 4 mata Pak Ustadz. Jangankan 4, 3 pun siap. Apa masalahnya? Masalahnya anak saya ini udah nikah Pak Ustadz. Baru agak tenang hati saya. Oh, udah nikah. Terus suaminya pecandu narkoba Pak Ustadz. Tolong Pak Ustadz kasih solusi. Sebentar ya Bu, saya carikan doa narkoba dulu. Sebentar ya Bu. Habis pula baterai ini Bu. Memang HP Ustadz ada doa narkoba? Ada Bu. Catat Ibu baik-baik ya. Ini dia nomor narkoba. Oh, hilang pula nomornya. Serius nih Pak Ustadz? Oh iyalah, Ustadz sama mana pernah main-main. Apa doanya Pak Ustadz? Doanya catat baik-baik ya Bu. Iya Pak Ustadz. 0813 1144 2193. Doa apa itu Pak Ustadz? Doa BNN, Badan Narkotika Nasional. Kenapa kau nikahkan dia dengan pecandu narkoba? Suami saya dulu setuju Pak Ustadz. Saya udah ragu-ragu juga. Banyak orang hanya melihat dunia saja. Datang calon menantu, buka tirai jendela. Inilah dia hasil istiqoroh kita tadi malam mah. Mobilnya mewah. Memang inilah yang nampak tadi malam. Hitam metalik memang. Rupanya setelah menikah anak seminggu pulang berurai air mata. Mama, kenapa kau menangis? Makin kuat Mama. Kenapa? Rental. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai ibu-ibu, hai adik-adik, hai kakak-kakak, hai bapak-bapak. Kalau kalian mau mencari menantu yang akan menjadi pemimpin imam masa depan anak cucu kalian, laki-lakinya ada di stadion lapangan sepak bola Majene. Hai adik-adikku, anak muda sekalian, kalian sudah ku iklankan. Nggak ada salahku lagi. Sekarang kita bahas masalah bagaimana supaya mahar ini turun rendah ya. Tenang dulu, tenang. Insya Allah mereka udah mau nerima kalian. Sekarang bagaimana mahar ini kita turunkan sedikit ya. Ketika Nabi SAW sedang menyampaikan tausiah, dengar baik-baik, bisa kalian rekam, kirim ke calon mertua. Nabi sedang menyampaikan tausiah, tiba-tiba berdiri seorang perempuan. Apa kata si perempuan? Inni wahabtu laka nafsi. Kalau bahasa Mandarnya, I give myself for you. Kuberikan diriku padamu ya Rasulullah. Alhamdulillah saya sampai sekarang tausiah belum pernah ada perempuan berdiri dan mengatakan kuberikan dirimu pada Abu Somad. Andai ada, pingsan saya langsung. Andai tak pingsan pun saya pura-pura pingsan. Daripada saya pulang nggak bisa keluar lagi, nggak dikasih istri saya ceramah. Nabi terus tausiah, Nabi terus ceramah. Perempuan itu berdiri. Akhirnya berdiri seorang laki-laki. Apa kata dia? Ya Rasulullah, kalau kau nggak mau, ya untuk aku aja lah. Kata Nabi, kamu serius mau sama dia? Iya ya Rasulullah. Iltamis walau khataman min adidin. Pulang ke rumah, cari. Walaupun ada cincin terbuat dari besi, bawa kemari jadi maharnya. Pulang dia ke rumah, cari. Nggak ada cincin dari besi. Ini sudah miskin nekat. Nggak ada ya Rasulullah. Cari lagi kain. Dia pulang ke rumah, dia cari kain. Dia cari. Ada kain ya Rasulullah. Berapa kainnya? 1. Untuk apa? Untuk mahar calon istriku. Nanti kalau istrimu pakai kain, kau pakai apa? Dia pun terdiam. Suasana buntu. Lalu kemudian Rasul, dia malu, dia pun pergi. Saat dia malu mau pergi, dipanggil Rasulullah. Ta'al. Kalau bahasa kampung saya, come here a minute. Sini sebentar. Lalu Nabi menikahkan dia di majelis itu. Apa kata Nabi? Zawwajtukaha bima ma'aka minal Qur'an. Kunikahkan engkau dengan dia dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Inilah yang paling afdal. Hai bapak, hai ibu, kalian nikahkan dengan anak-anak lajang ini dengan mahar mengajarkan Al-Quran. Kalian sudah kuiklankan, mahar sudah kuturunkan, nggak laku juga, nggak salah aku lagi.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, betapa indahnya ketika jam 2 malam ibu tiba-tiba mendengar suara jam 2 malam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Terbangun bapak. Cepat sekali orang masjid menghidupkan suara ngaji. Masa udah masuk jam 2 dia sudah hidupkan? Pak, itu bukan suara masjid. Terus menantu kita di sebelah sedang mengajarkan anak kita mengaji. Begitu mereka, Pak. Bukan seperti kamu. Dari sejak nikah sampai sekarang kalau nggak kusiram air 1 gayung kau nggak sholat subuh. Pelan-pelan mereka mendekat ke pintu kamar, anaknya menengok, mengintip. Rupanya memang betul TV belum mati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalian akan mendapatkan imam-imam yang badannya bersih, pikirannya bersih, hatinya suci dan bersih insyaallah. Kalau dia PNS, PNS yang mengabdikan hidupnya untuk agama Allah, untuk apa nama tempat kita? Untuk Majene. Ustaz kok lupa terus dengan Majene? Saya ingat, saya lagi ngetes jamaah. Mereka ingat apa enggak? Kalau pegawai PNS, kalau pegawai BUMN swasta, kalau perkebunan, kalau nelayan, hatinya bersih, tidak ada santet, tidak ada hasud, tidak ada hasad, maka negeri ini akan tenang, adem, ayem, tentrang, kenyang, terang benderang dengan cahaya Al-Quran insyaallah. Amin ya Rabbal. Bagaimana caranya biar hati ini bersih Pak Ustadz? Doakan orang yang dapat nikmat itu di tengah tahajud, tengah malam. Bayangkan wajahnya, ya Allah, ini temanku satu kantor, mobilnya baru, sakit kali aja. Ya Allah, ini temanku sebelah rumah ini, rumahnya rehab terus, tahun lalu lantai 2, sekarang lantai 3. Tahun lantai berapa lagi dia bangun rumah atau bangun mall, ini nggak jelas juga ini, ya Allah. Mudah-mudahan Allah membersihkan hati kita insyaallah. Ustaz Somad masih ada iri hati, masih ada hasad dengki, masih. Saya manusia. Darah masih mengalir, jantung masih berdetak, darah masih berhembus, nafas berhembus, dihembuskan oleh paru-paru, darah masih mengalir, didetakkan oleh jantung. Pegang jantung, begitu bunyi. Itu orang yang normal. Jantung itu degupnya bisa berubah dengan 2 keadaan. Pertama, jatuh cinta. Yang kedua, jatuh tempo. Dia kalau jatuh cinta gitu juga. Bapak ingatkan dulu waktu sekolah kan? Pas ngeliat kan, saya malah jatuh cinta sama gurunya Pak Ustadz. Jantung itu menjadi tidak normal. Kenapa? Karena perbuatan jahat, perbuatan maksiat, perbuatan dosa. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, maka hati menjadi tenang. Bawa tasbih. Bawa tasbih pas kondangan, bawa tasbih. Lihat orang pakai mobil baru, astagfirullahaladzim. Lihat orang pakai cincin baru, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi cara membersihkan hati ini ada karat-karatnya, ada karat-karatnya, ada kotorannya, dibersihkan dengan zikir. Itu maka zikir itu kuat. Afdhaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pas kalimat Allahnya ke kiri,
ke jantung supaya bersih. La ilaha illallah. Jantung bersih. Jadi orang berzikir itu bukan asal goyang aja. Ini banyak orang berzikir pas ditanya, kok tadi kenapa goyang? Enggak, aku tengok orang tuh goyang, aku goyang juga. Itu untuk membersihkan hati kita yang hasad. Doakan supaya Ustadz Somad hatinya bersih. Doakan supaya Ustadz Somad selamat dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Nanti malam kalau sholat tahajud, bayangkan siapa yang terbayang itu doakan. Kamu terbayang siapa? Ayah saya. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terbayang siapa? Istri saya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Terbayang siapa? Anak saya. Rabbi habli minas shalihin. Terbayang siapa? Kawan saya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Kau terbayang siapa? Istri teman saya. Astagfirullah. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'a wa wafiqni amalan salihah. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi asya atfatayyaji ratal alami ya uhailal judi wal karami ya uhailal judi wal karami. Mudah-mudahan segala hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat, marah-marah gak tentu arah, semua yang ada dari hati kita ini dibersihkan Allah Ta'ala semuanya. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, di dalam badan ini ada sekepal, di dalam tubuh ini ada segenggam. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segenggam ini baik, yang lain ikut jadi baik. Mata jadi baik, telinga jadi baik, pikiran jadi baik, kaki jadi baik. Wa idza fasadat, kalau yang segenggam, sekepal, segumpal ini kotor, jahat, fasadal jasadu kulluh, satu tubuh jadi jahat. Subhanallah, masya Allah, tabarakallah. Persis seperti yang dikatakan Nabi, besarnya memang sekepal tangan. Jadi saya, besar jantung saya ini sebesar tangan saya. Bapak karena bapak besar, dia sebesar itu. Ibu karena kecil, dia sebesar itu. Ini di dalam ini, berdegup dan bertak. Coba pegang. Masih? Kalau masih, alhamdulillah. Kalau sudah tidak, alhamdulillah. Dr. Hasim menyiapkan kain kafan. As-syaitanu yajri majrad dam. Setan mengalir dalam aliran darah. Selama jantung berdegup, selama jantung berdetak, darah mengalir, setan tetap menggoda. Kapan setan berhenti menggoda? Ketika jantung berhenti. Serangan jantung. Orang mati mendadak karena serangan jantung. Belum pernah lagi. Si Anu meninggal kenapa? Kena kudis, Pak Ustaz. Si Anu kena kurap, kadas, gatal-gatal. Gak ada. Serangan jantung, begitu jantung berhenti berdetak, 4 sehat, 5 sempurna, rajin olahraga. Pas ditanya, meninggalnya kenapa? Habis olahraga. Tapi jangan gara-gara ini ibu nggak jadi olahraga, bapak besok nggak olahraga, pas pagi diajak, ayo kita olahraga. Jangan, kata Ustadz Somad, habis olahraga, mati. Jangan potong ceramah saya 1 menit, 2 menit. Potong yang motivasi, oke. Tapi kalau yang fitnah, jangan. Tonton full selama di Majene dari menit pertama sampai 60 menit. Hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Habis satu pembahasan. Tadi saya mulai jam 9 kurang 15. Sekarang sudah jam 10 kurang 15. Rupanya saya sudah berdiri 60 menit. Sudah habis waktu menurut kode etik. Masih siap 1 jam lagi? Masih siap 60 menit? Masih siap sampai selesai? Saya nggak siap. Judul yang kedua, satukan tekad. Jadi tekad kita mesti
Satu, tekad kita apa? Untuk menjaga Majene supaya aman, damai, tentram, tidak ada permusuhan, supaya kita bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Banyak negeri baldatun thayyibatun, tapi Rabbun tidak ghafur karena banyak maksiat dan dosa. Kita ingin Majene, negerinya yang indah, di tepi laut, alamnya yang cantik, hijau. Tapi kita juga ingin masjid-masjid ramai. Satukan tekad, maka insya Allah tekad kita satu semuanya. Supaya apa? Supaya terwujud Majene yang hebat dan religius. Religius ini apa? Menjalankan agama. Apa program agamanya? Programnya adalah satu kecamatan, satu rumah tahfiz Quran. Allahu Akbar. Maka Bapak Ibu yang punya rumah banyak sekali, satu rumah, dua rumah. Untuk apa rumah banyak-banyak? Kalau mati ada yang bawa rumah? Enggak ada. Kalau mau rumahnya bisa mengalir sampai hari kiamat, wakafkan supaya dijadikan sebagai rumah Quran. Setuju? Serahkan secepat-cepatnya. Assalamualaikum Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Assalamualaikum Bapak Bupati Majene. Ini rumah saya wakafkan. Rumah yang sudah diwakafkan 3. La yuhabu, tak bisa dihibahkan. La yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. La yurasu, tak bisa diwariskan. Untuk apa ibu punya rumah banyak-banyak? Rumah besar. Meninggal, habis rumah itu diambil bapak untuk diambil istrinya yang baru. Bapak juga untuk apa punya rumah bagus-bagus? Rumah. Begitu bapak meninggal, mereka cuma menunggu 4 bulan 10 hari. Setelah itu dia pun dipinang oleh brownies, brondong manis. Satu sama. Tapi jangan gara-gara ini lalu kalian gak mesra lagi, wahai bapak ibu di Majene. Jangan sampai gara-gara ceramah Ustaz Somad malam ini, besok pagi bapak minta kopi. Mama, kopi papa mana? Buat aja sendiri. Rupanya rumah ini mau kau kasihkan untuk istri baru nanti ya. Jangan begitu. Kan tadi yang saya maksudkan, kalau rumah banyak-banyak diwakafkan satu jadi rumah Quran, maka kekal abadi sampai hari kiamat insya Allah. Amin. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami dari Surabaya. Dulu waktu kerja di Pekanbaru, di perusahaan minyak, kami punya rumah 2 lantai, 9 kamar, lapangannya luas. Wow, amazing. Terus mau apa Pak? Rumah itu mau kami wakafkan Ustadz. Silakan datang. Datang dari Surabaya, naik pesawat, pakai tiket sendiri, duitnya sendiri. Mendarat di Sultan Syarif Qasim II, menyerahkan akta ingkrar wakaf di depan Pak Kua. Aku serahkan rumah ini untuk wakaf sebagai rumah Quran, terletak di Jalan Paus. Lillahi ta'ala, diterima. Sekarang sudah dipakai. Nggak lama sudah itu datang lagi ibu-ibu. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Suami saya sudah meninggal Ustaz. Anak-anak pun juga sudah kerja, sudah mapan semuanya. Kami ada rumah Pak Ustaz, ada kolam renangnya. Wow. Dibuka sekarang untuk anak TK. Jadi anak-anak belajar mengalir sampai hari kiamat insya Allah. Nggak lama lagi ada yang nelpon. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau wakaf 5 hektar tanah. Mantap, segera dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Ikan sepat, ikan gabus makin cepat makin bagus. Langsung kami akta ikrar wakaf. Saya wakafkan tanah ini 5 hektar untuk Yayasan Tabung Wakaf Umat. Diterima oleh Ustaz Somad. Kabul, kami terima. Takbir, Allahu Akbar. Habis itu dicek di Badan Pertanahan Nasional BPN. Ketika dicek, kata Pak Kanwil BPN, mohon maaf Ustaz, ini suratnya tumpang tindih. Ini bermasalah Pak Ustaz. Banyak sekali pemilik tanah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ternyata tanah itu bermasalah Pak Haji. Mohon maaf Pak Ustaz, karena bermasalah itu maka kami wakafkan. Jadi saya kalau masalah nerima wakaf-wakaf ini Pak, udah kenyang. Cuman nerima wakaf ini kenyang, dia nggak gemuk-gemuk kita dibuatnya. Mudah-mudahan insya Allah setelah selesai tausiah ini besok nggak berhenti bunyi telepon Ketua Majelis Ulama Indonesia, Ketua Basnas mendapatkan telepon, masyarakat makin banyak berzakat, berinfak, bersedekah.
apalagi di Majene yang gajinya 5 juta ke atas, langsung duitnya dipotong atas, selamatlah dia dari makan zakat. Yang 5 juta ke bawah karena belum sampai nisab, itu terhitung sebagai sukarela, infak dan sodako, bukan solawat. Sodako. Wahai kepala daerah, wahai bupati, wahai wali kota, wahai gubernur dari Sabang sampai Papua, kalau kalian mau meniru bagaimana Basnas hidup, datang studi banding ke Majene. Allahu Akbar. Saya kalau ceramah menggelegar di masjid, bayarlah zakat, bayarlah zakat, bayarlah zakat. Saya ketua, saya anggota tim sosialisasi zakat provinsi sampai 2000, lupa 2000 berapa. Begitu saya tanya, gimana hasil perolehan zakat kita Pak? Mohon maaf Ustaz Somad, sejak Ustadz mensosialisasikan, menggelegar di masjid-masjid, ada peringkatan Pak? Nggak naik-naik Pak Ustadz. Tapi cukup dengan tanda tangan. Bupati nggak perlu tablik akbar, bupati nggak perlu khutbah, bupati nggak perlu ceramah, cukup dengan tanda tangan. Pegawai ASN, BUMN, potong atas, langsung terwujud potong atas. Begitulah hebatnya kekuasaan. Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah. Takbir. Nanti kalau ada orang ingin menggunakan kekuasaannya menolong, saya mau dipoto nih sebentar. Jadi begitu di Majene kalau mau ngambil foto Ustadz itu ngasih kode duluan. Jadi saya pun bisa begini. Tidak seperti tempat lain. Pas saya sedang teriak itu dia bilang, Masya Allah, tabarakallah. Satukan tekad. Semua yang saya ceramahkan dari awal tadi tidak akan terwujud kalau tidak ada yang terakhir, menjaga persatuan. Di mana ada gula, di situ ada semut. Di Majene banyak gula manis-manis, maka orang berdatangan, berbagai macam suku, satu Indonesia dari Sabang sampai Papua datang kemari. Siapkah orang Majene menerima berbagai macam suku, agama dan bangsa ini? Siap kita jaga persatuan? Siap jaga Majene? Siap jaga Sulawesi Barat? Siap jaga NKRI? Takbir! Kalau engkau satu agama denganku, kalau engkau satu akidah denganku, kalau engkau satu keyakinan, maka kita diikat dengan ikatan la ilaha illallah. Kalau engkau tidak satu agama, engkau bukan saudaraku satu akidah, engkau tidak Islam, kita diikat dengan satu ikatan Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, Merdeka. Ini kalau tidak begini kita menjaga, kita akan diobok-obok, kita akan dimusnahkan, kita akan dihancurkan. Belanda datang menjajah kita, bukan karena kita lemah, bukan karena kita tidak berdaya, kita kuat, gagah, perkasa, tapi karena kita mau diadu domba. Jangan mau diadu domba, karena yang diadu itu cuma domba. Domba yang diadu nanti disembelih idul, selesai. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, makanya tabligh akbar menjaga persatuan, Maulid Nabi menjaga persatuan, Isra Mi'raj menjaga persatuan, sholat di masjid menjaga persatuan, ikut pengajian majelis taklim BKMT Badan Kontak Majelis Taklim menjaga persatuan. Mau pakai seragam, mau nggak pakai seragam, yang penting jaga persatuan. Jangan nggak ikut ngaji karena nggak bayar iuran seragam. Jangan nggak ikut ngaji karena belum beli jilbab baru. Saya di dekat rumah saya sore Jumat ba'da asar buat pengajian. Habis asar wirid yasin, habis wirid yasin tahtim tahlil, habis itu zikir, habis itu ngaji dengan Ustadz Somad, habis itu tanya jawab. Jangan nggak ngaji karena nggak bayar iuran. Yang ada duit bawa, yang nggak ada duit datang aja. Jangan nggak ngaji karena nggak punya seragam. Yang punya seragam bawa, yang nggak punya seragam nggak apa-apa. Yang penting ngaji. Kalau ibunya ngaji, insya Allah bapaknya soleh. Tapi kalau sudah ibunya kuntilanak, bapaknya genderuwo, anaknya tuyul. Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit, anak-anak masih khusyuk mendengarkan. Tuh anak-anak khusyuk.
Anak-anak masih khusyuk. Itu anak-anak khusyuk. Itu di belakang anak-anak khusyuk. Itu anak-anak khusyuk. Masya Allah. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Masya Allah, tabarakallah. Inilah orang yang dari 1 jam 15 menit tadi cuman menengok telinga sebelah kiri aja. Mudah-mudahan semua yang di sebelah kiri saya ini masuk surga. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka dia pasti masuk surga. Yakin? Yakin masuk surga? Bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah? Bagaimana kalau dia mencuri ya Rasulullah? Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Kalian berzina, kalian mencuri, tetap masuk surga, tapi masuk neraka dulu. Makanya kita perlu taubat nasuha. Bagaimana caranya? Mandi taubat. Setelah mandi taubat, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, beristighfar. Habis beristighfar, tutupi dosa masa lalu dengan perbuatan baik, silaturahim, bersedekah, menyantuni anak yatim, fakir miskin, merawat, menjaga anak yatim, fakir miskin, janda-janda yang tua-tua. Jelas, Bu? Kadang nanti orang ini marah sama saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tadi saya melihat anak-anak muda, rupanya anak muda di sini semua kumpul duduk di atas tembok. Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan ibu semua semangat, bapak juga semangat. Kalau ibunya rajin ngaji, kalau ibunya pakai jilbab panjang, kalau ibunya rajin berjamaah, kalau ibunya selalu menjaga persatuan, bapaknya juga insya Allah jadi baik-baik semua. Betul? Saya pernah tausiah ke satu daerah, bapaknya ini dulu orang tidak baik. Bajunya masih lagi gaya metal, baju celana jeans, baju setan. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobat Pak Ustadz. Dalam hati saya, ini pasti karena ceramah Ustadz Somad. Gimana ceritanya bapak tobat? Saya ini tobat karena, ini pasti karena ceramah Ustadz Somad. Karena istri saya Pak Ustadz. Istri bapak ustazah? Enggak. Ibu rumah tangga? Terus apa yang dia bicarakan? Apa yang dia omongkan? Apa yang dia katakan sehingga bapak bertobat? Dia cuma ngomong 5 kata Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? 5 kata yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam, ternyata masuk ke dalam lubuk hati suaminya. Nanti kalau abang mati gimana? Jam 2 malam saya terngiang di atas bantal Pak Ustadz. Nanti kalau abang mati gimana? Nanti ibu pulang boleh bisikan. Besok pagi kalau suara azan masjid, hayya 'alas shalah, dia enggak juga bisikan. Nanti kalau abang mati. Yang dari hati akan sampai ke hati, yang dari mulut cuman sampai MLM, multi level marketing. Mudah-mudahan ceramah Ustadz Somad malam ini sampai ke hati semuanya. Suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya sehingga dia sholat. Yang udah kita doakan ramai-ramai lebih dari 4.000 orang, 40.000 orang nggak juga dibukakan pintu hatinya, mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya. Lihatlah Pak, betapa sayangnya mereka pada suami. Nggak ada satu pun yang mengaminkan. Padahal kalau di rumah apa kata dia? Suami macam kamu nih mati pun nggak apa-apa. Kalau kau mati masih ada 10 lagi yang akan meminang aku. Tapi sebenarnya itu hanya di bibirnya saja. Di hatinya mereka sangat sayang. Betul, Bu? Masya Allah, luar biasa. Orang Majene ini sangat sayang kepada suami. Makanya kalau ada ibu yang selalu nelpon bapak dan bapak merasa terganggu. Istri saya ini nelpon terus. Sedang di mana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Kunci motor mana? Duit mana? Gaji mana? Itu tanda ibu masih sayang menyelamatkan bapak dunia akhirat. Betul? Siap nelpon terus. Siap merepet terus, siap melanjutkan. Habislah kalian Pak. Tapi kalau ibu sudah mulai diam, nggak ada peduli sama sekali, datang orang melapor, tadi kulihat suamimu bonceng anak gadis orang. Ya biarlah, nggak apa-apa. Suami yang baik memang mesti berbagi. Siap? Ini adalah orang baik-baik semua. Kalau kalian bapak-bapak ada yang merasa terganggu,
Saya Pak Ustadz masa terganggu dengan istri saya ini. Selalu nanya-nanya, pulang jam berapa, gaji kemana, duit kemana, kunci motor mana, kenapa lama-lama di warung kopi, kenapa main gaple, kenapa nggak pulang-pulang. Saya merasa azab sekali di dunia ini Pak Ustadz. Bapak yang takut sama istri, merasa azab di dunia, selamat Pak. Nanti kalau Bapak mati, nggak kena azab kubur. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini nggak usah kita azab, karena di dunia udah terlalu azab sekali ya. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Lihatlah betapa lucunya anak-anak kita, masih kecil sudah dipasangi jilbab. Kenapa? Supaya dia terbiasa. Masih kecil dibawa oleh saya. Kalau melihat anak-anak kecil ini, yang ingat saya adalah dulu ibu saya membawa saya ke pengajian, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, lomba azan. Ini biarpun kurus-kurus begini, juara 1 lomba azan sekabupaten antar SD. Masih ada fotonya. Mak saya menyiapkan saya, dipakaikannya baju koko, dipakaikannya sarung, diambilnya bedak, dikasihnya pakai air, diputusin. Saya dulu waktu kecil dikasih bedak pakai air. Kenapa? Biar supaya ketahuan kau udah mandi. Karena saya hitam, kalau tidak macam belum mandi muka saya. Begitulah. Jadi saya kalau ngelihat anak-anak, ingat anak saya, ingat ibu saya dulu. Kalau kita ngelihat anak-anak, ingat anak kita, bagus. Asal jangan melihat ibu-ibunya, lupa istri kita, itu yang bahaya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya malam ini amat sangat berbahagia. Ibu bahagia? Bapak bahagia? Masya Allah, tabarakallah. Kebahagiaan kita bukan karena materi, kebahagiaan kita bukan karena harta, kebahagiaan kita bukan karena jabatan dan kuasa, kebahagiaan karena la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Dulu yang mengisi Majene ini adalah nenek moyang kita. Masa mereka berakhir, meninggal mereka, digantikan oleh datuk nenek kita. Masa mereka berakhir, mereka meninggal, datang masa bapak ibu kita. Bapak ibu kita pun berakhir, mereka almarhum almarhumah. Bapak saya meninggal, ibu saya meninggal. Saya ini anak yatim piatu. Sekarang tinggal masa saya pun juga sudah tua. Masa Ustaz sudah tua? Ya sekitar 25-26 lah. Masa kita pun tak lama. Hari berganti, bulan-bulan berganti, tahun-tahun berganti, windu berganti. Akhirnya kita pun semua akan mati menghadap Allah. Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya cerita yang ini anak-anak yang dibawa malam ini. Nanti mereka akan menikah, punya anak. Anaknya akan bertanya, Papa. Ya, dulu Papa di mana? Kampung Papa di Majene, sebelum Papa akhirnya kerja di Amerika Serikat, New York. Apa kenangan Papa masa kecil? Waktu itu Papa dibawa oleh ayah Papa ke stadion. Ramai Pak, ramai sekali. Ngelihat apa Pak? Ngelihat dangdut. Langsung istrinya komen, iyalah sampai bapakmu itu keluar biji matanya. Tapi tidak begitu dengan orang di Majene. Apa kenangan masa kecilmu Mas? Apa masa kecilmu Bang? Waktu itu lapangan sepak bola penuh, sampai yang dia tiang-tiang gawang semua jadi kiper. Ada artis yang datang? Tidak ada. Ada dangdut dan metal selorok? Tidak ada. Acara apa? Pengajian. Siapa yang ngisi pengajian waktu itu? Almarhum Abdul. Inilah jamaahnya. Saya cerita mati, dia ketawa pula. Mestinya sedih lah. Nah, akhirnya anak-anak ibu, anak-anak bapak mengajak istrinya dan anaknya mengirimkan Al-Fatihah untuk saya. Itulah kenangan baik yang ingin kita tinggalkan. Kapan zakat potong atas? Di masa Bapak Bupati. Kapan acara pengajian tabligh akbar? Inilah yang mau kita tinggalkan untuk anak-anak kita. Kalau masalah kaya, Karun paling kaya. Siapa paling kaya? Karun. Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang, kenalkan Ustadz, saya keturunan Karun. Kalau cerita masalah kuasa, yang paling berkuasa Fir'aun. Belum pernah saya ketemu sama orang, kenalkan Ustadz, saya ini masih titisan Fir'aun. Nggak ada, kaya tinggal. Tapi kalau orang baik, Masya Allah, Tabarakallah, sampai hari kiamat, sampai ke surga. Mudah-mudahan kenangan bersama Ustadz Somad malam ini kenangan yang baik semua, insya Allah. Selama lebih 1 jam
banyak kata-kata menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati, menyakiti hati Bapak Ibu. Sudikah Bapak Ibu memaafkan Abdul Somad? Alhamdulillah, saya lebih baik minta maaf di Majene daripada mencari Bapak Ibu di surga nanti. Belum tentu ketemu, betul? Orang Majene ini masuk surganya bukan tanggung-tanggung, VVIP. Very very important person. Amin. Itu doa kita semua. Ini kalau berdoa itu serius. Apa kata Nabi? Idza sa'altumullaha fas'aluhul firdaus. Kalau minta doa sama Allah, minta surga firdaus. Ini anak muda ada yang berdoa, ya Allah, aku tak sanggup masuk ke surga karena amalku tidak banyak. Jadi kalau gitu kamu masuk neraka, aku juga nggak kuat masuk neraka. Jadi kamu masuk mana? Ya di emperan surga aja enggak. Ilahi las tulil firdaus si ahla wala aqwa ala naril jahimi dhunubi mithlu adadir rimani fa innaka ghafirul dzambil azimi. Dosa kita ini banyak sekali, dosa mata, dosa telinga, dosa tangan, dosa hati, dosa pikiran. Mudah-mudahan dengan berdoa bersama, doa saya untuk diri saya mungkin belum makbul, tapi doa bapak mendoakan saya, doa ibu mendoakan saya, insya Allah karena cinta karena Allah, dikabulkan Allah. Di akhir majelis, mari kita sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan, diperkenankan Allah. Keluarga kita sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita soleh dan solihah. Bapak-bapak kita yang diberikan amanah menjadi orang-orang yang adil dan amanah, sehingga pekerjaannya, jabatannya itu menjadi amal soleh insya Allah. Allah jadikan Majene baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Jadikan Allah yang kaya-kaya bayar zakat, infak, sedekah. Duit yang banyak dipakai untuk berangkat umroh tanggal 4 Oktober bersama Ustadz Abdul Somad bersama PT